Halo. Happy Mother's Day buat yang mothers. Haleluya. Kerja semua ya Mother's Day. Saya iri saudara, kalau Father's Day tidak ada yang bolos gereja karena nggak kerja. Kenapa nggak kerja? Karena restoran nggak rame. Kenapa restoran nggak rame? Karena nggak dirayain. Iya kan? Waduh, kalau Mother's Day, mana-mana fully book, mana-mana penuh, ya luar biasa sekali. Tapi ya itulah. Kemarin malam kita makan ya, lagi diundang sama teman Cipipi, perpisahan, ya bapak-bapak semua. Cipipi juga bukan punya teman gitu saja. Bapak-bapak juga banyak temannya, ya. Karena Pak Herman juga baik, maksudnya jangan saudara langsung negatif thinking, ya. Ya saya bilang bapak-bapak gini, Pak, kita memang nggak dirayain, Pak. Kalau mau ikut-ikut dirayain meriah kayak Mother's Day, kita harus hamil dulu. Ya, puji nama Tuhan. Pagi hari ini mestinya saya mau khotbah tentang hal yang lain, tetapi tadi pagi saya rindu untuk menyampaikan sesuatu hal. Ayo kita buka sama-sama di dalam Keluaran pasal yang ke-15. Keluaran pasal yang ke-15. Ada sukacita, amin? Sekalipun banyak teman-teman kita yang gak hadir, harus tetap sukacita. Haleluya. Haleluya. Keluaran pasal yang 15. Saudara tahu lawan daripada sukacita itu apa? Sukacita. Itu lawannya yang biasa. Lawan yang lebih besar lagi dari sukacita apa? Kepahitan. Ya. Saudara, lawan dari sukacita itu dukacita. Tapi lawan yang lebih besar dari sukacita adalah kepahitan. Dukacita, ya, yang terlalu lama akan menimbulkan kepahitan. Dan siapa saja, ya, tanpa terkecuali bisa kepahitan. Kalaupun Tuhan dia bukan Allah, dia pun bisa kepahitan lihat manusia. Ya. Allah sendiri kalau dia bukan Allah yang maha kuasa, dia lihat umatnya yang tegar tengkuk, dia bisa kepahitan. Wah, Pak, masa Allah hampir bisa kepahitan? Saya nggak bilang hampir, saya nggak bilang dia bisa kepahitan. Kalau dia bukan Allah, dia bisa kepahitan. Apa buktinya? Buktinya dia marah terus, saudara, dalam perjanjian lama. Ya, dia sering kali hukum, dia marah. Karena apa? Dia tidak puas melihat umatnya. Karena dia lihat tingkah umatnya yang tidak sesuai. Ya, dan itu ya, yang akan terjadi sama di dalam kehidupan kita. Waktu kita tidak puas, waktu kita melihat sesuatu yang tidak cocok dengan kita, sering kali kita dipancing, ya. Tetapi satu, Tuhan punya alasan yang kuat. Tapi kadang kala kita manusia nggak punya alasan yang kuat untuk kepahitan. Amin. Ayo kita belajar di dalam Keluaran pasal yang ke-15. Jangan tegang. Di sini nggak ada yang kepahitan, saya percaya, amin. Makanya saya khotbah kepahitan supaya saudara dikhotbahin dulu. Masih ingat khotbah minggu lalu? Menyesal di depan supaya tidak kepahitan. Kalau menyesal di belakang, saudara terlanjur kepahitan. Kalau terlanjur kepahitan, dikhotbahin percuma. Saudara tahu yang paling percuma salah satunya adalah bukan khotbahin orang bebal, bukan khotbahin orang berdosa, khotbahin orang kepahitan. Saudara tahu itu? Kalau orang kepahitan dikhotbahin itu percuma sekali. Kalau saudara tidak percaya, cari orang kepahitan. Khotbahin dia, pasti percuma. Saudara ngomong A, dia mikirnya yang lain. Saudara ngomong B, dia mikirnya yang lain. Counter terus, ya. Makanya, kenapa saya mau khotbah kepahitan? Karena saya percaya di sini tidak ada yang kepahitan. Amin. Ayo make sure dulu, lihat kanan kiri. Kamu kepahitan enggak? Tidak ada kepahitan ya? Kalau ada kepahitan, saya tidak mau khotbah ini. Amin. Oke, karena tidak ada kepahitan, saya khotbahin supaya saudara jangan pahit. Keluaran 15 ayat yang ke-22 sampai 27. Ayat yang ke-22 sampai 27. Saya akan bacakan. Perikopnya adalah di Mara dan di Elim. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Maksudnya, sekali lagi kalau terjemahin Alkitab, gak masuk akal masa 3 hari jalan di padang gurun tidak minum. Dia jelas saja pahit. Mati saudara 3 hari tidak minum. Mereka tuh minum, cuma mereka tidak mendapat air. Artinya mereka tidak mendapatkan sumber mata air yang baru. Jadi kalau minumnya habis, mereka tidak punya air lagi. Jadi bukan mereka itu tidak minum sama sekali, mereka masih minum. Maksudnya gini, kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita, bukan sama sekali kita nggak punya duit, cuma kadang pas-pasan duit kita. Kadang-kadang kita nggak tahu kalau duit kita
habis kita mau ngapain? Iya kan? Bukan karena kita nggak punya tempat tinggal. Kita masih punya tempat tinggal. Tapi kadang-kadang kita pikir, waduh tempat tinggal kita nanti kalau habis, aku nggak tahu mau tinggal di mana. Tapi kan duitnya belum habis, tempat tinggal lu belum habis. Tapi engkau kan belum, masalah itu belum engkau alami. Cuma engkau takut. Sama seperti Israel. Israel khawatir kalau dia nggak bisa minum. Jadi dia pahit. Lihat ayat yang ke-23. Sampailah mereka ke Marah, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Marah itu. Karena apa? Pahit rasanya. Kalau orang pahit ketemu air pahit, jadi apa? Mending kalau kopi. Kopi enak kalau pahit diminum. Ya, getir saudara. Ya, orang pahit ketemu air yang pahit. Kadang-kadang kita perhatikan, ya, kalau kita menjadi umat Tuhan, Tuhan itu mau uji, Tuhan mau ajar, Tuhan mau didik kita. Tuhan tidak akan biarkan kita berkembang secara liar. Makanya kadang-kadang kita menghadapi sesuatu, waktu kita ngotot, malah kita nggak dapat. Waktu kita nggak mau ngalah sama Tuhan, malah kita nggak dapat hasilnya, nggak dapat jawabannya. Semakin kita pahit, semakin kita akan menghadapi kenyataan yang lebih pahit. Nah ini lihat, ayat yang kedua, 23. Itulah sebabnya tempat itu dinamai orang Marah, karena airnya pahit. Kata Marah itu artinya pahit. Ya, jadi kalau saudara dalam bahasa Indonesia mungkin ada koneksinya dengan ini ya, ada hubungannya. Marah, aku marah, kamu marah, jangan marah. Dan kata marah ini, ya, di dalam bahasa Ibrani bukan marahnya Indonesia, tetapi marahnya Ibrani ini artinya pahit. Tempat yang namanya Marah, yang mata airnya pahit, kenapa dikasih nama Marah? Karena pahit. Nah saya pikir ada hubungannya juga dengan bahasa Indonesia. Orang marah kalau keterusan bisa pahit. Ya enggak? Makanya sebelum saudara kepahitan, kalau marah jangan berkelanjutan. Lebih baik lagi jangan marah. Tapi jangan marah itu gampang nggak saudara? Susah. Hah? Susah. Siapa yang gampang nggak marah sini? Yang nggak suka marah angkat tangan. Yo. Mungkin Evi suka marah nggak? Suka loh. Kalau gitu don't judge book by its cover. Wajahnya dia senyum-senyum, saya pikir dia nggak suka marah. Ben suka marah nggak? Nggak, nah itu ketemu satu yang nggak suka marah. Semua nanti habis khotbah konseling sama Ben. Karena saya sendiri tidak berhak mengkonseling saudara, karena saya sendiri suka marah. Dan saya bergumul untuk tidak marah. Karena saya tahu kalau saya suka marah, akhirnya marahnya numpuk jadi suka marah-marah. Ya, kalau suka marah-marah, lama-lama marahnya kelanjutan, saya jadi pahit. Ya, nanti kita rame-rame tanya Ben gimana resepnya, amin. Haleluya. Tapi saya sudah berubah banyak, amin. Ayo kita belajar. Ayat yang ke-24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, katanya, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Ini bukan kayu manis yang dilempar. Ya, di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka.